Meskipun Luo Yin sudah tahu betapa tidak tahu malunya Sekte Pemurnian Senjata, dia berpikir bahwa mereka masih akan peduli dengan penampilan di depan kerumunan orang yang begitu banyak, tidak peduli betapa tidak tahu malunya mereka. Sayangnya, dia telah meremehkan kedalaman rasa tidak tahu malu yang bisa dilakukan oleh Sekte Pemurnian Senjata. Hun Fei melirik Luo Yin, lalu mencibir dan berkata, "Kontrak, maafkan aku. Apa yang aku sebutkan sebelumnya hanya berlaku hingga saat duel. Dari mana kontrak yang kamu bicarakan ini berasal?" Guru Woyun melanggar aturan. Jadi wajar saja jika seseorang menghukumnya. Sekte Pemurnian Senjata kami selalu tidak suka memperlakukan kehidupan orang seperti rumput. Jadi kami tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bukan hanya Luo Yin, bahkan banyak orang yang melihat pun tercengang oleh betapa tak tahu malunya Sekte Pemurnian Senjata. Namun mereka melihat bahwa Si Yun yang berdiri di samping Hun Fei, mengerutkan alisnya, jadi mereka menghela nafas lega di hati mereka. Sepertinya Hun Fei bertindak atas inisiatifnya sendiri dan itu sama sekali bukan niat Nona Si Yun. Bagaimana mungkin seseorang yang lembut dan baik hati seperti Nona Si Yun yang tampak seperti peri mungkin melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti itu? Ling Yi tertawa liar, kemarahan di hatinya meluap, dia berkata dengan keras. "Luo Yin, apa lagi yang harus kamu katakan?" Luo Yin menggigit bibirnya dan mencibir. "Aku hanya tidak menyangka Sekte Pemurnian Senjata bisa menjadi tidak tahu malu seperti ini. Jadi jika kamu ingin membunuhku lakukan saja. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Nyawaku yang murah ini tidak berarti. Jangan berpikir untuk menggunakanku untuk mengancam Guru Woyun." Ling Yi tertawa dengan marah sambil mencengkeram leher Luo Yin. "Kalau begitu lihat saja bagaimana teman baikmu akan diinjak-injak di bawah kakiku. Selain itu jangan pernah berpikir untuk bunuh diri. Di tanganku kamu tidak akan bisa mati. Jika kamu ingin mati maka tunggu sampai aku selesai dengan Guru Woyun." Setelah mengatakan demikian, dia berbalik untuk melihat Guru Woyun, badai mengamuk berputar-putar di kedua bola matanya. "Guru Woyun, jika kamu tidak ingin temanmu mati maka lempar pedang di tanganmu. Lalu datang dan berdiri di depanku." Dari awal hingga akhir, Guru Woyun tidak mengatakan apa-apa. Wajah cantiknya tanpa ekspresi saat dia menatap Ling Yi dengan tenang. "Ling Yi, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan. Karena kamu sudah melakukannya maka kamu harus siap menanggung konsekuensinya di masa depan. Berhenti bicara omong kosong denganku. Jika kamu tidak mendengarkan perintahku maka aku akan membiarkan temanmu mati di sini. Letakkan pedang sekarang dan berjalan ke arahku. Aku akan memberimu 3 menit. Kalau tidak temanmu tidak akan bisa mempertahankan hidupnya." Ling Yi mencengkeram leher Luo Yin dengan erat, melihat orang di tangannya berjuang untuk bernapas, kegembiraan tak berujung muncul di dalam hatinya. "Penatua Yu, bantu aku memegang pedang ini." Guru Woyun melemparkan pedang ke Tetua Yu dengan lambaian tangannya, lalu dia berjalan menuju Ling Yi perlahan. Dari awal hingga akhir, wajah cantik itu tidak menyimpan banyak emosi. Melihat sosok Guru Woyun, Penatua Yu dengan cemas membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi menelan kata-katanya sebelum dia bisa mengatakannya, matanya penuh ketegangan gugup. "Guru Woyun, kamu telah menyakiti cucuku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan neraka. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kamu mati begitu cepat. Aku hanya akan mengembalikan rasa sakit yang telah kamu berikan pada cucuku puluhan ribu kali lipat." Tinju Ling Yi mendarat di dada Guru Woyun, dia melangkah mundur sejenak, menggaruk alur yang panjang dan dalam di tanah. Gerakan itu menyebabkan rambutnya berkibar di atas wajahnya, menyembunyikan pucatnya. Menyeka darah di sudut mulutnya, Guru Woyun mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Yi, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Ejekan di mata gadis itu sejelas hari, membuat Ling Yi marah.